Baik lagi di Banteng Mas. Hari ini bahas lagi Jimny. Belum ada yang baru kecuali suspensinya. Tapi kita jelasin dulu soal shock steer. Jadi Jimny ini pakai shock steer yang tipe SP. Nah, sekalian di sini kita juga mau jelasin sebenarnya shock steer itu ada tiga. Iya benar ada tiga. Jadi ada yang OEM, bentuknya kayak OEM, ya cuman replacement dari OEM. Kemudian ada yang pakai per, kalau di Tapdog ya. Kemudian cuma di Tapdog doang sebenarnya shock steer itu banyak macamnya. Tapi kadang kita bingung kan mau pakai yang mana. Ini mobil gue mau pakai yang mana? Ban gue segini. Nah di sini kita coba bantu jawab. Jadi bedanya apa sih dari tiga itu? Nah ada yang OEM, bentuknya kayak OEM. Kemudian ada yang tipe RTC, Return to Center yang ada pernya. Kemudian ada yang SV yang ada klik-klikannya tapi nggak ada pernya. Nah yang keempat sebenarnya modelnya kayak RTC, ada pernya tapi bentuknya lebih gede, bornya lebih gede, bodinya juga lebih gede, kandungan olinya juga lebih banyak. Nah itu untuk mobil-mobil yang kayak LC80 sama Nissan Patrol aja yang masih pakai yang Y60. Nah bedanya dari shock steer ini ketiga ini tuh gini. Jadi pabrikan mobil bikin shock steer untuk solid axle yang masih pakai shock steer itu sebenarnya untuk apa sih? Bukan sebenarnya untuk, kalau RTC jelas ngebalikin dari kita belok kiri misalnya, balikin ke tengahnya itu jauh lebih cepat karena dia return to center. Itu udah paling gampang deh. Nah, kalau yang OEM sama yang SV ini tuh sebenarnya fungsi utama dari dia bikin pabrikan mobil itu. Kayak ini Suzuki Jimny, dia bikin, dia ngedesain ada shock steer posisinya di sini, itu untuk apa sih? Jadi kalau mobil dengan solid axle tuh dia masih ada sela. Kayak bawa mobil bus gitu ya. Jadi masih ada sela begini. Kalau di Amerika, bule tuh sebutnya shimmy gitu. Nah, shimmy kita coba Google, yaitu kata-katanya dia harusnya kayak oblak gitu. Jadi shock steer itu fungsinya tuh untuk hilangin shimmy-nya. Di jalan tuh daripada kita ada kosong-kosong jeda begini tuh kan kadang nggak enak. Nah, si shock steer itu bikin tuh lebih berat gitu loh. Jadi gerakan yang kosong ini tuh lebih hilang. Nah, RTC sama kayak OEM, cuman dia ngebantu return to center, bolak-balik kanan kiri. Jadi si per yang ngekompres, dia melar gitu. Dia bantu ngedorong balik ke tengah lagi. Nah, itu fungsi RTC, tapi dia tidak beda jauh sama yang original atau yang pengganti OEM-nya. Shimmy-nya masih ada, berkurang, tapi masih ada gitu loh. Nah, beberapa orang puas dengan return to center, beberapa juga pakai SV aja juga lebih enak. Nah, kalau dari saya pilih yang SV karena SV itu di Tapdog dia award-winning design untuk si shock steer-nya. Jadi dia bisa dikerasin. Pakai ban lebih gede, kerasin. Goyangnya selanya masih ada, kita mau kurangin biar agak lebih berat. Di tol juga jantai, jadinya nggak takut begini-begini, kerasin. Mau lebih nyantai, bawanya berasa setirnya agak lebih ringan, kurangin. Nah, jadi fungsi dari shock steer itu ngurangin shimmy. Tergantung kita pilihnya mau yang mana. Ya kalau kalian lebih demen baliknya cepet ke tengah, return to center. Tapi kalau kalian mau lebih diam, pakai yang tipe SV. Nah, itulah yang ngejawab kenapa kalau kita di Jeep, coba Fox, liatin yang Fox ATS. Nggak ada dia yang pakai per tuh. Dia modelnya shock, bahkan dia lebih keren, shocknya tembus dari tabungnya kan bolak-balik. Tapi dia sistem kerjanya sama yang kayak tipe SV di Tapdog. Nah, itu sekilas tentang shock steer. Mudah-mudahan makin jelas, lebih gampang menjawabnya, jadi nggak bingung. Gue pilih yang mana nih? SV lebih mahal dikit, RTC lebih murah. Mana yang lebih bagus? Jadi bingung kan? Nah, baiknya dengan ini, mudah-mudahan video ini bantu ngejelasin tuh bedanya RTC sama SV. Nah, balik ke mobil ini. Mobil ini pakai lift kit Tapdog 40 mili, jadi 4 cm. Jatuhnya ban biasa 235/70/16, velg fog race, lebar 5,5, offset 0. Ring 16. Nah, jadi velg nggak dari kita, dari teman kita, ban juga bukan dari kita, dari teman kita juga. Tapi ya ini ukuran-ukuran yang umum lah dipakai kalau kita naik 40 mili. Nah, ya apa aja yang udah diganti di mobil ini, dia seperti biasa di tiap Tapdog itu ada per, kemudian ada shock, tapi ini shocknya pakai merek lain, nanti saya jelasin. Nah, ini ada per, kemudian ada cross member drop, selang rem di belakang, kemudian ada ABS relocation kit. Nah, fungsinya ABS relocation kit sama cross member itu karena gardan nih.
dia muter nih, dia kan ke transfer case, kemudian transfer case ke gardan belakang. Nah, ketika kita naik-naik, dia miring-miring tuh, si gardan tuh travelnya bergerak juga. Nah, karena PR lebih tinggi, lebih panjang, otomatis dropnya lebih jauh. Nah, akhirnya kadang si gardan ini propellernya tuh bisa mentok ke chassis. Nah, itu biasa terjadi di depan. Karena posisi gardan ada di atas dan posisi chassis masih ada di bawah. Jadi di gardan nih lagi muter begini, dia bisa, begitu lagi ngedrop, dia bisa jauh. Karena dropnya lebih jauh, karena kita pakai PR yang lebih panjang, lebih tinggi. Nah, cross member harus turun. Tapi di beberapa merek, itu nggak diperlukan. Nah, makanya menurut saya memang kalau Top Dog lebih detail untuk mikirin kayak gitu. Panhard, butuh nggak? Nah, sekali lagi kita jawab seperti kayak kegalauan shock steer. Menurut saya kalau naik 40 mili atau 4 cm itu tidak perlu. Kita mendingan alokasikan budgetnya tuh buat yang lain, ya beli lampu ya audio atau apapun itu. Nah, kenapa? Panhard kan dari depan sama belakang nih miring nih, kiri kanan nih. Ketika kita tinggiin, taruhin sebelah sini ya. Ketika kita tinggiin, ini kan PR-nya jadi lebih tinggi nih. Nah, dia kan turun. Ini juga nih, jadi naik kan. Nah, karena dia narik begini, akhirnya si gardan ngegeser. Jadi posisi mobil, rodanya bisa keluar gitu. Nah, kalau 40 mili, kalau diukur memang agak keluar, dia akan lari ke kiri. Tapi nggak kelihatan mata dan nggak ngeganggu spuringan, nggak ngeganggu alignment. Dikit sekali. Jadi sebenarnya ya, daripada beli Panhard, mendingan alokasiin duit yang lain. Kadang malah nggak kelihatan. Hampir coba deh, Jimny yang tingginya 4 cm ketemu di jalan atau apa, bandingin aja. Hampir nggak kelihatan gitu. Jadi ngapain? Nah, kalau lift kita sampai 6 cm, ya kan 60 mili, 80 mili, itu wajib, harus. Karena kalau nggak ya, mobilnya di sini bodinya, kakinya, rodanya ada di kiri gitu, agak keluar gitu. Itu kelihatan banget pakai mata. Itu nggak enak banget. Dan itu harus lah untuk safety, ya kan. Kalau nggak mobilnya jalannya kayak bannya ke sono, bodinya ke sono gitu. Nah, itu Top Dog. Jadi ini Top Dog hanya ada satu spring rate. Jadi kalau kita pakai bumper atau winch dengan bobot yang lebih, depannya ketika lebih nunduk dia kasih karetnya. Jadi itu dijual terpisah, dia kasih karetnya. Kalau lu butuh, tinggal pasang itu, mobilnya jadi tingginya sama. Jadi dia cuma ada satu spring rate, depan atau belakang sama aja. Nah, terus shocknya, waktu kita jual lift kit ini, shocknya habis. Jadi ada customer yang butuh shocknya aja dari Top Dog. Ya udah, kita jual, PR-nya ada, lift kitnya ada, shocknya hilang. Nah, pas customer ini datang, shocknya nggak ada. Nunggu, nggak mau. Seperti biasa, nunggu. Itu buat mereka mungkin, apa ya, gue juga ngerti lagi PSBB gini, lagi PSBB, lagi pandemi begini, mungkin orang bosan, nggak ke mall dan lain-lain ya. Akhirnya nggak mau nunggu. Radflow baru datang. Cuma datang 2 unit, unitnya untuk dites. Yang kemarin pasang temen kita coba, denger-dengar katanya enak. Nah, ini Radflow dari GP Corners. Nah, sedikit cerita tentang Radflow. Radflow itu buatan Afrika Selatan. Pabriknya dulu di Afrika Selatan tahun 1980. Jadi sebenarnya dia pabrik shock yang sudah lama dan cukup berpengalaman. Ya mungkin kalian lebih banyak kenal King, Fox, Ohlins. Tapi Radflow juga sebenarnya nggak kalah terkenalnya di US. Dia pindah ke US pabriknya, kemudian dia develop mobil-mobil off-road. Tadinya dia bikin shock untuk OEM, kemudian ke belakang dia bikin untuk off-road, untuk UTV, untuk orang-orang speed off-road, kayak sesuai dengan olahraga off-road di Amerika. Jadi dia berada di dalam pasar yang memang cukup berat, cukup harus berpengalaman. Jadi dia cukup sukses sebenarnya di Amerika. Kita kemarin juga coba intip websitenya, coba belajar Jimny bakalan kayak gimana nih, speknya kayak gimana. Nah, bodinya 2.0, jadi kayak seperti Fox atau King, rata-rata juga yang dipakai di Indonesia itu bodinya 2.0, kemudian travelnya dia bisa lift sampai 0 sampai 5 cm, jadi standar juga bisa. Nah, dia bisa di-adjust, jadi dia ada adjusternya di sini, 20 klik kalau saya nggak salah. Klikannya itu dia bisa valving adjuster namanya. Jadi dia, terus dia ada velocity adjuster juga. Jadi shock ini dia bisa ngenalin frekuensi rate lagi tinggi atau frekuensi rate lagi rendah. Lagi tinggi itu kalau kita jalan on road tuh banyak jalan-jalan yang nggak rata, gerindil-gerindil begitu. Nah, dia bisa nyesuaiin di situ. Dia agak lebih stiff, mungkin lebih keras karena di on road dia udah tahu di on road. Kemudian juga kalau lagi off road kita lagi pelan, mainnya jauh-jauh. Nah, ini lagi off road dia juga bisa menyesuaikan. Intinya sih setelah kita pasang, mobilnya jadi lebih stabil dibanding sebelumnya.
yang dibanding shock standar. Nah, menurut kita shock standar selalu paling empuk karena si pabrikan pasti mikir yang penting nyaman. Jadi kalau ada yang nyari shock, gue mau shock yang lebih empuk dari standar, rada bingung jawabnya. Tapi kalau kita nanya, saya mau shock yang lebih nyaman dari originalnya, mau lebih stabil, mau lebih nyaman, itu banyak pilihan. Jadi, nah, Tough Dog sama Radflow. Jadi ini kita pakai Tough Dog, shocknya pakai Radflow. Pertanyaannya, bisa nggak kayak begitu? Bisa. Selama spring rate-nya tepat, selama dia sesuai untuk mobilnya, lift kitnya, rata-rata dia tidak akan merubah terlalu jauh si kualitas dari perform dari si shocknya. Jadi shock sama per itu sebenarnya bisa digabung. Yang penting kita tahu spring rate-nya. Nah, ini harga shocknya nih sekitar 36 sampai 40 jutaan. Saya lupa pastinya berapa, kurang lebih harga segitu. Jadi ini termasuk shock yang premium untuk di Jimny. Oke, berikut itu aja update-nya dari Jimny hari ini. Mudah-mudahan membantu, wawasan makin luas, shock banyak tipe, makin rame lagi, pilihan makin banyak, makin bingung pasti. Tapi buang duitnya makin gampang. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi. Thank you.